Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan pemirsa sekalian, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurah limpahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita, sehingga sampailah kita pada hari ini, hari yang ke-7 bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama-sama kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita menjadi bagian dari umatnya yang bersama-sama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dan pemirsa sekalian, hari ini mulai siang sampai malam nanti, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji sudah didorong atau diberangkatkan dari Makkah ke Arafah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, yaitu proses wukuf di Arafah, yang insya Allah proses wukuf di Arafah akan dilaksanakan pada hari Sabtu setelah tergelincirnya matahari sampai masuk waktu maghrib. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita pada malam hari ini menjelang masuk waktu salat Isya akan kita isi dengan menyampaikan tentang fungsi-fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan kita sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak fungsi-fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misalnya yang pertama, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nasa, itu salah satu fungsinya adalah Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari az-zulumat ilan nur, dari berbagai macam bentuk kezaliman
menuju cahaya, yang menuju cahaya yang terang benderang. Biiznirabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Aziz lagi Maha Hamid, Maha terpuji. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat pertama ini menyebutkan bahwa fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan kita adalah membimbing kita agar kita tidak terjerumus dalam berbagai bentuk kezaliman menuju cahaya Islam, cahaya yang terang benderang. Sebelum ada Al-Quran, sebelum diturunkannya Al-Quran oleh Allah SWT, maka kehidupan masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, itu penuh dengan az-zulumat, kezaliman, kegelapan. Menariknya dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah menyebut kegelapan itu dalam bentuk jamak, az-zulumat. Jadi sebelum Al-Quran itu diturunkan, telah membudaya dalam kehidupan masyarakat berbagai bentuk kezaliman, berbagai bentuk kegelapan, kesyirikan, pergaulan bebas, minuman keras, dan lain sebagainya, itu sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Karena itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kezaliman itu hilang dari kehidupan masyarakat. Ilan nur. Jadi an-nur di sini Allah buat redaksinya dalam bentuk tunggal, dalam bentuk mufrad. Jadi dari berbagai bentuk kezaliman, dia menuju satu arah, yaitu an-nur, yaitu cahaya Islam. Karena itu fungsi Al-Quran dalam ayat ini, dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu menjadi barometer dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengukur, oh perbuatan ini pantas saya lakukan, boleh saya lakukan atau tidak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila kita menghindarkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita, maka ketika itulah secara otomatis kita akan dihantarkan oleh Allah SWT kepada cahaya yang terang benderang. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Toha ayat yang kedua dan ketiga. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu litasqa, agar kamu merasa berat, bukan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk memberatkan kita. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi tazkirah, peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menusahkan nabinya dan bukan untuk menyusahkan kehidupan kita, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berfungsi sebagai peringatan bagi kita agar kehidupan kita tetap berada di rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat berikutnya disebutkan oleh Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Jadi siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibimbing oleh Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya yang pantas untuk dia, atau maka sesungguhnya ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti akan mengumpulkan mereka di hari kiamat, kata Allah, dalam keadaan buta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, fungsi kedua Al-Quran dalam kehidupan kita adalah sebagai peringatan bagi kita agar kita tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengingatkan kepada kita kalau kita berpaling dari peringatan itu, apa yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran itu, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan munkar, maka ia akan dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah dan kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sempit, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat nanti Allah katakan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Ini fungsi Al-Quran kedua dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 dan 58. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian, wa shifa'un lima fis sudur, dan obat terhadap penyakit yang ada di dalam sudur, di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah sebagai Rabb kepada kita umat manusia, Allah mengingatkan bahwa telah datang kepada kita satu kitab suci dengan 4 fungsi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu merupakan bukti cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan ada 4 fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang pertama, kata Allah, Al-Quran itu sebagai mau'izah. Mau'izah itu maknanya adalah Al-Quran itu berisi pesan-pesan spiritual untuk selalu berada dalam rel kebenaran. Jadi Al-Quran itu sebagai mau'izah dalam kehidupan kita yang akan membimbing kehidupan kita. Ia berisi pesan-pesan spiritual untuk selalu berada, untuk kita selalu berada dalam rel kebenaran. Yang kedua, Allah sebutkan sifa'ul lima fis sudur, sifat obat penyakit hati. Jadi obat penyakit hati itu salah satunya adalah Al-Quran. Bisa dengan membaca, dengan mentadaburi, bahkan dengan mengamalkan Al-Quran. Jadi sifa'ul lima fis sudur,
sebagai obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada. Jadi syifa itu maknanya Bapak Ibu sekalian obat penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu yang perlu diobati? Misalnya kekufuran. Jadi kekufuran, syirik, itu penyakit hati. Nifak, kemunafikan, itu juga penyakit hati. Kezaliman, kesombongan, keangkuhan, iri hati dan lain sebagainya, itu semuanya merupakan penyakit-penyakit hati, yang semua penyakit hati itu bisa disembuhkan oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu berfungsi sebagai syifaa'ul lima fis sudur. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Setidaknya rutin membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Karena fenomena sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang lupa terhadap Al-Quran. Lupa terhadap Al-Quran itu kan disebutkan oleh para ulama setidaknya ada 3 macam. Yang pertama, lupa bacaan. Dulu bisa baca Quran, sekarang lupa, nggak bisa lagi baca Quran. Nah, itu kan fenomena yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya pemerintah, terutama pemerintah Kampar, itu kan dulu mengeluarkan kebijakan gerakan maghrib mengaji, pemberantasan buta aksara Al-Quran. Karena anak-anak kita waktu TPA, waktu MDA itu rajin, lancar baca Quran. Tapi setelah tamat MDA, tamat SD, ketika SMP mulai jarang membuka Al-Quran. SMA tambah jarang, masuk kuliah memang ditinggalkan. Akhirnya lupa bacaan Quran. Perlu kembali. Jadi kembali kepada Al-Quran. Lupa hafalan Quran. Ketika di pondok, ketika di pesantren, ketika di markas Al-Quran misalnya, semangat menghafal Al-Quran, sudah mungkin ya, sekian juz, ada yang 1 juz, ada yang 5 juz, bahkan ada yang 10, 20, 30 juz. Karena berbagai faktor, diantaranya tidak dimurojaah atau akibat banyak kesalahan dan dosa, akhirnya hafalan-hafalan itu dilupakan. Kemudian biasanya lupa terhadap Quran itu, ini yang paling parah, lupa terhadap ajaran Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa lima fis sudur. Yang ketiga dalam ayat ini, fungsi Al-Quran itu hudan. Hudan itu petunjuk. Petunjuk dengan mengemukakan dalil-dalil kebenaran agama kita ini. Maka karena dia sebagai petunjuk, dia sebagai sebagai yang mengarahkan kita dalam beraktivitas dalam kehidupan keseharian kita. Jadi standarnya, barometernya adalah Al-Quran. Dalam ayat ini fungsi Al-Quran itu juga sebagai rahmah, kasih sayang kepada orang mukmin. Jadi dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, akhirnya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah.
kasih sayang di dalam hati kepada sesama orang mukmin. Karena orang mukminlah yang merasakan buah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Al-Quran itu sendiri kepada kita, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang harus kita sambut dengan sukacita, dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka, dengan hati yang ikhlas. Maka ini fungsi Al-Quran dalam ayat ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat fungsi Al-Quran berikutnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menyapa ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi Al-Quran menyapa ahlul kitab dalam ayat ini dengan tujuan mengungkap kelicikan ahlul kitab dan menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul yang diutus kepada mereka. Jadi nabi dan rasul diutus kepada mereka dengan membawa misi. Misi, salah satu misinya adalah ini fungsi Al-Quran, karena yang dibawa itu adalah wahyu Al-Quran. Maka dijelaskan oleh ayat ini. Apa misinya? Yang pertama, kata ayat ini, menjelaskan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sengaja mereka sembunyikan, sebagaimana terdapat dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Apa yang mereka sembunyikan? Misalnya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beberapa hukum syariat, dan mendiamkan saja banyak informasi karena tidak banyak bermanfaat menurut mereka. Maka ilmu-ilmu tentang ini mereka sembunyikan. Maka Al-Quran memberitahu bahwa telah diutus Rasul kepada mereka, yang Rasul itu membawa wahyu berupa Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu menjelaskan ajaran-ajaran Allah SWT yang sengaja disembunyikan oleh ahlul kitab. Yang kedua, di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa misi Nabi dan Rasul diutus kepada ahlul kitab itu membawakan Al-Quran, di mana Al-Quran itu berfungsi sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Yang kedua, kitab suci yang menjelaskan ajaran agama yang dibutuhkan umat manusia. Yang ketiga, memberi petunjuk dan bimbingan dalam urusan dunia dan akhirat kepada mereka yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala menuju jalan keselamatan. Yang keempat, membawa manusia dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keislaman yang terang benderang. Dan yang kelima, dengan izin Allah memberi petunjuk ke jalan yang benar. Ini fungsi Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 dan 16 ketika Al-Quran menyapa ahlul kitab dan memberitahukan kepada mereka bahwa Al-Quran itu menjelaskan
tentang kelicikan-kelicikan ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang berada di dalam kitab mereka yang diberitahukan oleh Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran berikutnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 8 yang biasa Bapak Ibu sekalian baca setiap hari Jumat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan, dalam ayat ini dengan tujuan yang pertama apa? Qayyiman liyunzira ba'san shadida, memberi peringatan keras kepada mereka yang mengingkari kebenaran, menganggap bahwa Allah punya anak. Tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan bohong belaka. Jadi Al-Quran itu membantah keras tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir bahwa Allah itu punya anak. Jadi Al-Quran itu fungsinya mengcounter. Jadi qayyiman liyunzira ba'san shadida, mengcounter tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Salah satu tuduhan mereka adalah yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qalat takhazallahu walada, Allah itu memiliki anak. Maka dibantah oleh Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran dalam ayat ini juga adalah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Jadi memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dengan pahala yang besar dan surga yang abadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran banyak diinformasikan oleh Allah SWT tentang ganjaran-ganjaran yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang beriman yang banyak melaksanakan amal soleh. Dan informasi itu dari mana kita ketahui? Dari Al-Quran. Jadi mubasyir, Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada kita orang-orang beriman apabila melaksanakan amal-amal kebajikan, memperbanyak amal-amal kebajikan dalam kehidupan kita, maka Allah SWT akan memberikan ajaran hasanah, yaitu balasan terbaik, balasan terbaik yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya fungsi Al-Quran itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Jadi fungsi Al-Quran yang paling utama dalam ayat ini adalah sebagai hidayah, ya, sebagai hidayah kepada kita, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita umat manusia
menuju ke jalan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lillati hiya aqwam, menuju kehidupan yang lebih lurus, baik dalam hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan antara kita sesama manusia. Jadi Al-Quran memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita bagaimana cara kita menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pula kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Semua panduannya ada dalam Al-Quran. Karena itulah Al-Quran dalam ayat ini menyebutkan fungsi Al-Quran itu adalah inna hadzal Quran ayyahdi, dia sebagai hidayah lillati aqwam, bagaimana supaya kita dalam hidup ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia ini kan makhluk yang lemah, tidak mungkin kita mampu mengatur tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan sesama manusia secara keseluruhan. Karena keterbatasan ilmu kita, ya, karena kita masih sering terpengaruh oleh hawa nafsu dan karena faktor-faktor yang lainnya, sehingga membuat kita sangat perlu ada bimbingan, dan bimbingan itu semuanya sudah Allah SWT rangkum di dalam kitab suci, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Intinya bagaimana kehidupan kita ini bisa berjalan dengan normal, bisa berjalan dengan baik, sehingga kehidupan kita selamat di dunia dan kehidupan kita bahagia, selamat pula di akhirat. Dan semua itu dibimbing oleh Al-Quran. Sebagaimana di awal-awal surat ayat Al-Quran itu, surah Al-Baqarah itu disebutkan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dia menjadi petunjuk bagi kita, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita yang dapat membimbing setiap bidang, setiap aspek kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing dan menjaga kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri kami yang menyampaikan maupun bagi kita semuanya. Dan terakhir kami sampaikan kepada jemaah Masjid Islamic Center, jemaah tetap kita yang belum mendapatkan itu kupon, ya Pak Mardawi, ya, nanti silakan menyampaikannya ke Pak Mardawi, nanti dicatat oleh Pak Mardawi yang belum, ya, bukan yang belum dua, yang belum dapat, ya, yang belum dapat. Nanti silakan sampaikan ke Pak Mardawi, nanti didata, dan insya Allah selama persediaan masih ada, kita akan menyalurkan kepada jemaah kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.